Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Amma ba'd. Muslim-muslimah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, kita berjumpa lagi dalam Thalabul Ilmi kuliah subuh untuk hari yang ke-17. Semoga kita tetap menjadi hamba Allah yang istiqomah dan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Muslim-muslimah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, siapa saja yang boleh untuk tidak berpuasa dan untuk menyahurnya. Satu adalah musafir. Musafir untuk dibolehkannya berbuka atau tidak berpuasa di dalam bepergian atau safar disyaratkan sebagai berikut. Safar harus memenuhi jarak atau kebiasaan perjalanan jauh. Sesuai perbedaan pendapat para ulama di dalam pembatasannya, safar harus melampaui negerinya dan pinggirannya. Safar harus bukan untuk tujuan maksiat, sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan safar tidak boleh dimaksudkan untuk mencari alasan supaya boleh berbuka atau boleh tidak puasa. Boleh berbuka tidak puasa bagi musafir sebagaimana disepakati para ulama, baik ia mampu berpuasa ataupun tidak. Apakah sulit baginya berpuasa ataupun tidak, sampai sekalipun bepergiannya itu selalu ada di bawah naungan ruangan AC ya, misalnya, dan banyak air serta disertai oleh seorang pembantu, tetap diperbolehkan tidak berpuasa dan mengqashar sholat. Barang siapa sudah bertekad untuk bepergian di bulan Ramadan, maka ia tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan safarnya, karena boleh jadi rencana kepergiannya batal karena suatu arah. Jadi musafir boleh untuk tidak berpuasa, namun juga harus menggantinya di hari yang lain. Kemudian orang yang sakit. Setiap penyakit yang mengeluarkan seseorang dari kondisi sehat, maka orang itu boleh berbuka. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau sedang di dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Adapun sakit ringan, misalnya batuk, pusing, gatal-gatal, yang serupa itu tidak boleh berbuka karenanya. Jika menurut medis atau menurut kebiasaan dan pengalamannya atau menurut perkiraannya bahwa puasa akan membuatnya sakit, menambah parah penyakitnya atau dapat menunda masa kesembuhannya, maka boleh bagi si sakit berbuka. Bahkan makruh hukumnya ia berpuasa. Jadi kita bisa untuk memilah dan memilih. Puasa yang sakit bisa meninggalkan adalah yang sakit dengan sungguh-sungguh. Kalau sakit hanya ringan, kita tidak boleh untuk meninggalkan puasa. Kemudian orang tua yang usianya sudah lanjut, orang lanjut usia, lemah dan pikun, wes lali, niatnya puasa namun jam 10 minta sarapan. Nanti puasa lagi. Orang tua kadang-kadang sudah kembali seperti anak-anak kecil itu. Orang lanjut usia atau lemah atau pikun, wanita dan lelaki yang lanjut usia, yang sudah tidak berdaya dan setiap harinya makin bertambah lemah hingga meninggal dunia, keduanya tidak wajib berpuasa.
mereka boleh tidak berpuasa selagi tidak mampu melakukannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam menafsirkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah yang mereka makan seorang miskin. Mengatakan ayat ini tidak mansuh, tidak dihapus hukumnya. Orang yang dimaksud adalah laki dan perempuan yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, maka keduanya harus memberi makan orang miskin setiap harinya. Nah, semoga bermanfaat, kita semuanya bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan pahala ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.